anak-anakku sekalian, Bapak Ibu guru dan orang tua, salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat. Ya, di tanggal 22 Mei ini, hari Sabtu, kita melaksanakan ibadah pembinaan rohani. Ya, sudah menjadi kebiasaan kita SMP Negeri 2 Kota Kupang. Setiap hari Sabtu kita beribadah kepada Tuhan. Kita mensyukuri akan semua penyertaan yang Allah berikan kepada kita sepanjang 1 minggu lamanya. Dan hari ini kita ada di pagi hari yang teduh ini untuk kita menghampiri Tuhan dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah bangun pagi dan tepat waktu untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Anak-anak yang masih tidur, ya mohon orang tua untuk membangunkan sehingga dapat mengikuti ibadah pada pagi hari ini dengan baik. Dan juga terima kasih kepada orang tua yang pada setiap hari Sabtu telah mengingatkan anaknya sehingga tepat waktu untuk mengikuti ibadah pembinaan rohani pada setiap hari Sabtu. Mari kita mengangkat pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Dengan penuh ungkapan syukur kepada Tuhan, kita percaya bahwa tanpa kekuatan dari Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Dan kita mengundang kuasa Roh Kudus hadir pada pagi hari ini sehingga ibadah kita boleh berjalan dengan baik. Kau hadir di sini.
Mari kita siapkan hati, ambil sikap doa yang baik. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Allah di surga, Allah di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang sangat baik bagi kami. Kami mengucap syukur untuk kesetiaan-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Perlindungan dan penjagaan-Mu nyata bagi kami di sepanjang hari-hari yang telah kami lewati. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, di pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur kepada-Mu untuk semua perkara baik yang Tuhan buat bagi kami. Saat ini kami telah menyiapkan hati dan kehidupan kami untuk ada di dalam hadirat-Mu ya Allah. Biarlah ibadah kami pada saat ini, pada pagi hari ini, kami mohon Tuhan memberkatinya, sehingga ibadah kami boleh berlangsung dengan baik. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku sekalian, kita akan menaikkan pujian. Ku yakin saat Kau berfirman, untuk kita mempersiapkan diri ada di dalam pemberitaan firman Tuhan. Siapkan Alkitab-Mu, fokuskan pikiran dan arahkan hatimu kepada Tuhan, sehingga pemberitaan firman Tuhan yang nanti sebentar kamu dengar itu menjadi pegangan di kehidupan kalian hari ini maupun masa yang akan datang.
untuk doa dan pemberitaan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pak Elvis Benti. Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan atas kasih dan cinta-Mu. Kami masih ada sampai saat ini, itu semua karena anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas puji-pujian yang kami naikkan di hadirat-Mu saat ini. Dan tibalah saatnya bagi kami ya Tuhan untuk kami membaca dan merenungkan sedikit daripada firman-Mu. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Hikmat, kemampuan Tuhan beri bagi hamba, kata-kata yang banyak beri bagi hamba. Dan kami yang mendengar, kiranya urapi telinga kami, pikiran kami, hati kami, agar ketika kami mendengar, kami dapat mengerti dan kami dapat menyimpannya, dan bahkan kami dapat melakukannya di hari-hari hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Baik, Bapak Mama, saudara-saudari dan anak-anak, pembacaan firman Tuhan pada hari ini saya pilih untuk kita terambil dari Injil Lukas 16. Injil Lukas 16 ayatnya yang ke-10, satu ayat, sehingga saya baca untuk kita. Injil Lukas 16 ayatnya yang ke-10. Setia dalam perkara yang kecil nasihat. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Salam. Sekali lagi salam. Baik anak-anakku yang berada di rumah, Bapak Mama, saudara-saudari, mungkin firman Tuhan yang saya bagikan saat ini sering Bapak Mama dan anak-anak sering mendengarkan firman Tuhan, baik di gereja, baik di ibadah-ibadah. Tetapi pada hari ini saya coba untuk mengingatkan kembali kita, tentang Lukas 16 ayat 10 ini. Kita sebagai manusia seringkali hanya memusatkan perhatian atau berfokus pada hal-hal yang besar, sampai-sampai kita melupakan atau meremehkan hal-hal yang kecil atau hal yang sederhana. Padahal untuk sampai kepada perkara-perkara yang besar, kita harus melalui dari hal-hal yang kecil. Nah, ada kata kesetiaan. Nah, kalau setia dalam perkara-perkara kecil menentukan kesetiaan dalam perkara-perkara besar. Nah, kesetiaan tidak terbentuk dengan sendirinya, tetapi dibutuhkan komitmen yang kuat dan melalui proses ujian waktu. Ada dua tokoh yang pada hari ini nanti
saya coba ingatkan kembali kita. Yang pertama adalah Yusuf. Ia setia mengerjakan pekerjaannya sebagai budak. Nah, budak sekarang kita kenal dengan pembantu. Nah, sampai akhirnya Potifar memberi kuasa untuk seluruh rumahnya. Itu Yusuf, ya. Dan bahkan juga ketika dibuat masalah dan dia masuk penjara, ia setia dalam melakukan perkara kecil, sehingga kepala penjara mempercayakan semua tahanan kepadanya. Dan Yusuf ketika keluar dari penjara, akhirnya Yusuf dilantik sebagai penguasa atas seluruh tanah Mesir. Itu jelas ada di Kejadian 41 ayat 41. Contoh tokoh yang kedua adalah Daud. Mungkin kita sering dengar Daud atau sejarah Daud, ya. Daud adalah anak yang bungsu yang tidak diperhitungkan oleh ayah Isai atau Isai ayahnya. Ia juga setia saat Nabi Samuel mengundang ke upacara pengorbanan. Ayahnya menyuruh Daud mengembalakan kambing dombanya. Hanya 2-3 ekor. Pertama Samuel 16 ayat 11, 17 dan 28. Dan pada akhirnya Samuel diurapi, ya, diurapi menjadi raja. Nah, dari dua tokoh inilah kita dapat belajar tentang kesetiaan. Kebanyakan orang ingin langsung mendapat kepercayaan atau melakukan hal-hal yang besar atau tugas-tugas yang terhormat. Mungkin saat ini mungkin kita merasa mendapat tugas kecil atau sepele dan kurang besar. Janganlah berkecil hati, tetaplah setia dalam perkara itu. Mungkin contoh, ya, kita mau jadi kepala sekolah, tapi ketika kita dipercayakan untuk jadi wali kelas, kita tidak kerja dengan begitu baik. Mau jadi kepala sekolah, tetapi ketika dipercayakan untuk memimpin kelas, wali kelas, itu susah sekali. Atau mungkin anak-anak mau jadi wali kota atau DPR, cita-citanya mau jadi DPR, tetapi ketika untuk dipilih menjadi ketua kelas, itu rasa takut, tidak sanggup untuk jadi ketua kelas. Atau mau jadi polisi atau tentara, tetapi push up pun tidak bisa, ya, sit up pun tidak bisa, berenang pun tidak bisa. Masa mau jadi polisi tentara, ya, mau jadi polisi tentara tetapi tidak disiplin waktu, bangun jam 9 pagi. So dia bisa jadi polisi tentara kalau seperti itu. Hal-hal yang kecil tidak bisa, masa mau jadi polisi tentara? Tidak setia, tidak disiplin waktu, ya, tidak disiplin waktu. Mau jadi tentara, mau jadi polisi, berarti harus disiplin, Mau jadi dokter, cita-cita mau jadi dokter, tetapi IPA tidak mau belajar, matematika tidak mau belajar. Mau jadi bendahara, tetapi tidak bisa, ya, kali. Masa mau jadi bendahara? Itu kan repot, tidak bisa, ya. Jadi kalau mau jadi bendahara di satu lembaga harus bisa kali, harus bisa tambah, harus bisa kurang. Mau jadi dokter harus bisa belajar IPA, harus bisa belajar matematika. Mau jadi kepala sekolah harus jadi wali kelas yang baik. Kalau tidak jadi wali kelas yang baik, no, jadi kepala sekolah yang baik.
Coba kita tanyakan kepada orang-orang yang sudah berhasil. Baik itu berhasil dalam pekerjaan, baik itu berhasil dalam pelayanan, mereka juga melalui segala sesuatu dari nol. Tidak langsung berada di top level atau level atas. Ibarat kita mendaki sebuah gunung, kita harus melalui pendakian dari bawah, di mana kita harus melewati lembah dengan lereng terlebih dahulu, baru kita sampai puncak. Pengalaman tahun 2016 ketika sekolah membuat suatu kegiatan pramuka untuk kita mendaki Gunung Mutis. Ada 2 padang di situ, ada padang 1 dan padang 2, baru mendaki ke Gunung Mutis atau puncak Gunung Mutis. Kita harus melewati padang 1, tidak bisa memakai sayap lalu terbang ke puncak, tidak bisa. Kita harus melewati. Ada yang sampai lereng atau lewat padang 1 saja, dia tidak sanggup lagi dan dia balik. Ada yang sampai padang 2 dan dia balik, dan ada juga yang sampai puncak. Jadi dia bertahap, harus lereng baru sampai ke puncak, tidak bisa langsung ke puncak. Ada kalimat bijak yang menyatakan bahwa perjalanan 1000 mil selalu dimulai dari langkah pertama. Ya. Contoh satu lagi, seorang pelari pun yang menentukan agar ia lari dengan baik dan cepat sampai ke garis finish, itu juga harus awali dengan langkah pertama atau start. Nah, kalau saya sebagai guru olahraga, ya, kalau ajarkan anak-anak, ya, ada salah satu tahap adalah start. Nah, kalau dia start salah, berarti dia masuk garis finishnya juga bakal terakhir. Startnya harus betul, langkah awalnya harus betul. Kalau langkah awalnya salah, maka dia akan masuk garis finish mungkin, tetapi masuk garis finish dengan terakhir. Bapak mama, saudara-saudari dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita layak untuk menerima sebuah kepercayaan yang besar, mau tidak mau kita harus terlebih dahulu melewati proses dari bawah. Kita tidak bisa langsung ada di puncak. Akan ada ujian kesetiaan, akan ada ujian ketekunan, dan akan ada ujian kesabaran dalam melakukan perkara-perkara kecil. Bahkan kita harus melewati pengalaman pahit, situasi sulit yang sangat menyakitkan. Namun kita tidak boleh menyerah begitu saja. Kita harus terus melangkah, tetap mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Kita mau menjadi polisi, berarti harus bisa push up dong, bisa lari, bisa renang. Mau jadi dokter, harus belajar IPA dong. Kalau tidak belajar IPA, kamu mau jadi dokter kemana? Mau jadi kepala sekolah, harus dari bawah juga, ya, harus dari bawah juga. Bila kita setia dengan perkara-perkara kecil, maka Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara yang lebih besar lagi. Kiranya firman Tuhan pada saat ini bisa dapat menolong kita. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan atas firman Tuhan pada saat ini. Kiranya firman Tuhan yang mengajak kami, yang mengingatkan kami agar kami setia dalam perkara-perkara kecil, maka perkara-perkara besar kami akan memperolehnya. Terima kasih ya Tuhan, kiranya firman Tuhan pada saat ini bisa bermanfaat, bisa berguna
bagi kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Saya kembalikan kepada Ibu Lida. Terima kasih kepada Pak Elvis yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini. Doa kami, Tuhan senantiasa memberkati Pak Guru dalam setiap aktivitasnya di sekolah, dalam rumah tangga, dan dalam masyarakat, dan apapun yang dikerjakan. Doa kami, Tuhan senantiasa memberkati. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Mama Adel Tagihoma. Kepada Mama Adel kami persilahkan. Bapak Ibu Guru, Mama di rumah, serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita sehati, kita berdoa. Ya Bapa yang bersemayam di tempat jemaat tinggi, Allah yang Maha Kasih, Maha Murah, Allah yang Maha Agung dan Maha Baik. Pada siang hari ini ya Tuhan, kami datang di hadapan hadirat-Mu mengucap syukur dan limpah terima kasih karena Tuhan menganugerahkan kepada kami hari baru, karena Tuhan menganugerahkan kepada kami harapan baru, menganugerahkan kepada kami kehidupan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Maha Kasih. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, pada hari ini Tuhan mengingatkan kami agar kami hidup dalam kesetiaan, terutama setia kepada-Mu ya Tuhan. Kami diajarkan supaya kami setia dari hal yang paling kecil, supaya apa yang Tuhan percayakan kepada kami yang paling besar, kami tetap setia ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kepada-Mu. Hamba Tuhan telah menyampaikan firman ini kepada kami. Sungguh indah ya Tuhan. Kami diperingatkan oleh firman-Mu melalui hamba-Mu. Tuhan berkati Pak Elvis bersama keluarga. Tuhan berkati Pak Elvis dalam tugas dan pekerjaannya, hidupnya. Terima kasih Tuhan Bapa di surga. Kami berdoa ya Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa bagi Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Kami berdoa bagi para menteri sebagai membantu Presiden. Kami berdoa bagi para dewan, baik pusat, provinsi maupun daerah. Kami berdoa bagi seluruh pemerintah dari paling atas sampai paling bawah. Tuhan memberkati mereka dalam mengambil setiap keputusan atau kebijakan yang bermanfaat bagi kami sebagai rakyat ya Tuhan. Tuhan pimpin Bapak Presiden oleh kuasa Roh-Mu yang kudus dan Bapak Wakil Presiden, supaya semua kebijakan Tuhan boleh berpihak pada kaum lemah. Ya Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih,
Di dalam melaksanakan tugas-tugas mereka, Tuhan hadir bersama mereka. Sehingga setiap kebijakan, setiap keputusan boleh memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa bagi lembaga kami ini, SMP Negeri 2 Kupang. Kami taruh dalam kasih setia Tuhan di dalam menjalankan tugas-tugas kami sebagai kepala sekolah atau PLT kepala sekolah, sebagai guru, sebagai pegawai, sebagai cleaning service. Tuhan, kami mempertaruhkan semua ke dalam tangan kasih setia-Mu. Tuhan menolong kami dengan kemurahan Tuhan. Tuhan memberikan kami penuh hikmat dalam menjalankan tugas-tugas kami, supaya ketika kami menjalankan tugas kami ya Tuhan, penuh dengan tanggung jawab kepada-Mu. Bapa di surga, Bapa yang makasih murah, kami berdoa bagi orang tua siswa di rumah. Tuhan bersama mereka pun, Tuhan menolong mereka dalam membimbing anak-anak ketika mereka belajar di rumah. Tuhan, terima kasih banyak. Kami berdoa bagi seluruh anak didik kami yang belajar di rumah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami telah menyelesaikan ujian sekolah. Kami percaya Tuhan tetap menolong anak-anak. Bapa di surga, kami berdoa bagi seluruh kelas 7 dan 8 yang mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian akhir semester. Tuhan juga menolong mereka, memberkati mereka, menjauhkan mereka dari segala hal rintangan sakit dan penyakit. Tuhan berkati hidup mereka, supaya ketika kemudian hari mereka menjadi alat dalam tangan Tuhan, menjadi generasi penerus yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih dan terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami terus berdoa bagi teman-teman kami yang berupaya untuk melaksanakan kegiatan pembinaan rohani ini. Tuhan membimbing mereka, menolong mereka, memberkati mereka semua Tuhan yang telah mempersiapkan pembinaan rohani pada hari ini. Terima kasih banyak ya Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa bagi teman sahabat kami dimanapun mereka berada. Kami berdoa bagi sesama kami yang ada di sekeliling kami ya Tuhan. Biarlah kasih sayang Tuhan ada bersama-sama dengan mereka pun, sehingga mereka dapat membiaskan kasih Tuhan kepada kami sebagai sahabat, sebagai teman. Ya Bapa, di dalam hidup kami tidak terlepas dari dosa dan kesalahan. Kami mohon kepada-Mu Tuhan, ampunilah akan dosa dan kesalahan yang kami buat menyakiti hati-Mu dan hati sesama kami. Kami datang kepada-Mu serta memohon Tuhan, hanyalah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, yang terus membimbing dan menolong kami serta memberkati kami. Terpujilah nama-Mu ya Allah ya Tuhan kami, dan kekal hingga kekal. Amin. Terima kasih kepada Mama Adel yang telah memimpin doa syafaat. Doa kami Tuhan senantiasa memberkati Mama dalam setiap aktivitasnya. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita naikkan pujian Tuhan tak pernah gagal. Kita mengangkat pujian Tuhan tak pernah gagal. Masih dengan wajah bersukacita kita naikkan syukur kepada Tuhan, karena kita sudah ada dalam penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Tetap berserah kepada Allah, karena Dialah pemilik kehidupan kita semua. Dan rancangan Tuhan tidak ada rancangan yang gagal, tapi rancangan damai sejahtera bagi kita semua. Engkau yang
cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Dan kita bersyukur kepada Tuhan dan katakan bahwa semua yang Tuhan buat itu baik. Kau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Kau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Anak-anak, Bapak Ibu guru dan orang tua, sampai jumpa lagi dalam ibadah pembinaan rohani minggu depan. Jangan lupa berdoa, tetap jaga kesehatan, tetap rajin belajar. Karena pada bulan Juni nanti kalian sudah ada dalam ujian akhir semester. Shalom, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.